Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar simulator kamera yang dimiliki oleh Canon. Di sini kita akan melihat ada 3 mode. Yang pertama yaitu aperture priority atau prioritas aperture yang disebut AV. Yang kedua yaitu prioritas rana atau shutter priority yang disebut TV. Dan yang ketiga yaitu mode manual atau mode paduan, di mana kita bisa mengatur keinginan kita mengambil gambar seperti apa, yang bisa disebut dalam sini singkatannya yaitu M. Yang pertama kita akan membahas aperture priority. Aperture priority yaitu bukaan diafragma pada lensa. Nah, bisa kita praktekkan jika kalian mengatur bukaan kamera pada diafragmanya di angka paling rendah yaitu angka 2,8, kalian akan mengambil kedalaman bidang yang dangkal sehingga menghasilkan mengaburkan layar depan dan latar yang ada di belakangnya. Jika kalian mengatur bukaannya pada angka tertinggi yaitu 22, kedalaman bidangnya akan terlihat lebar dan menjaga foto tetap tajam dari latar depan ke latar belakang. Lanjut ke mode yang kedua yaitu prioritas rana atau shutter priority. Pada shutter yaitu yang apa sih shutter itu? Jadi shutter ini mengatur gambar ini pada baling-baling, dimana seberapa lama kamera menangkap gambar. Aturannya menggunakan detik, yaitu mulai dari 1 detik hingga 1/4000 detik. Jika kalian ingin mengambil gambar pada simulator kamera di simulator yang akan dipotret ini, jika ingin mengambil baling-balingnya terlihat blur atau terus berputar, kalian bisa mengaturnya pada shutter speed yang 1 detik. Jika kalian ingin membuat gambar ini terlihat, baling-baling yang bergerak ini terlihat berhenti, kalian bisa mengaturnya 1/4000 detik. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu mode manual. Di mode manual ini adalah mode yang paling komprehensif dan paling lengkap dan paling cocok untuk dipelajari para pemula atau orang yang akan belajar pada kamera, di mana di mode manual memiliki segitiga exposure yang bisa kita mainkan. Yang pertama yaitu aperture atau bukaan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu shutter speed atau kecepatan rana. Yang ketiga yaitu ISO atau tingkat kepekaan sensor, di mana jika kalian menggunakan ISO rendah, semakin rendah ISO, semakin sedikit noise yang dihasilkan dari gambar. Namun, jika kalian menaikkan ISO-nya menjadi angka yang paling tinggi, sehingga gambar bisa saja banyak noise. Apa sih manfaat dari ISO? Jadi, jika kalian mengambil gambar di kegelapan, kalian harus menggunakan ISO yang tinggi agar gambarnya terlihat lebih terang dari foto kenyataannya. Namun, jika kalian mengambil foto di cahaya yang cukup, kalian cukup menggunakan ISO yang rendah agar gambarnya terlihat tajam dan sedikit noise. Langsung saja kita bisa mempraktekannya. Nah, di sini kalian bisa melihat angka yang ada di sini, yaitu -3, 21, 0, 1, 2, dan 3. Ini adalah exposure meter. Ini yang dinamakan exposure meter.
yang berada biasanya di screen kamera atau viewfinder. Kalau kalian lihat di jendela bidik. Nah, apa sih kegunaan dari exposure meter ini? Nah, di exposure meter ini yang menjadi patokannya adalah angka 0 yang di tengah. Jika kalian ingin gambarnya terlihat bagus, berarti kalian harus memasangkan garis yang ini dengan angka 0 yang di sini. Nah, kita akan mengambil bukaan kamera di angka 2,5 dengan kecepatan rananya yaitu 1/4000 detik dengan ISO 3200. Kita bisa lihat efek gambar yang akan ditimbulkan. Baling-balingnya diam, noise-nya sedikit, dan bukaannya ya seperti dilihat ini. Fokus di depan, agak blur di belakangnya. Lalu kita akan mengambil potret gambarnya. Bisa dilihat di sini, jadi gambar yang dihasilkan ada sedikit noise, fokus di depan dan di latar-latar belakangnya yaitu dangkal atau blur. Nah, di sini baling-balingnya diam atau freeze. Nah, itu tadi adalah praktek dari simulator kamera Canon yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian menyukainya. Dan sampai jumpa di pertemuan penjelasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.